Pemanggil Genius Academy Necromancer. Bab 48. Simon mendengar keseluruhan cerita dari Pierre. Simon pingsan saat dia menerima serangan yang terbang ke arah Elizabeth. Bukan dia, dan Pierre serta Elizabeth membentuk aliansi sementara untuk menghadapi musuh bersama, bekerja sama untuk menangkap Priest. Menurut Pierre, itu adalah pertarungan yang sangat membosankan. Turunkan dia dulu. Simon memutuskan untuk mendengarkan ceritanya terlebih dahulu. Sebelum meninggal karena mati lemas karena asap api unggun, pendeta itu turun dari langit-langit dan berlutut, diikat dalam sarang laba-laba. Terima kasih, aku sangat takut. Sambil menangis, dia tampak semuda yang diharapkan. Dia jelas terlihat seumuran dengan Simon, atau 1 atau 2 tahun lebih tua. Aku rasa ini belum waktunya untuk mengucapkan terima kasih. Jawablah pertanyaan yang akan aku tanyakan mulai sekarang. Ya, terseduh. Apakah kamu murid Evnel? Itu adalah pertanyaan yang cukup penting. Kizen dan Evnel sedang dalam gencatan senjata, tapi mereka jelas berada dalam hubungan yang tidak bersahabat, dan Simon melepaskannya bisa menjadi masalah. Tapi dia dengan panik menggelengkan kepalanya dan menyangkalnya. Jelas tidak, kamu bohong dari pertanyaan pertama. Pierre menyeringai dan mengarahkan pedang besarnya ke arahnya. Wajah pendeta itu menjadi pucat. Aku mengatakan yang sebenarnya, percayalah padaku. Berdiri, dia melompat berdiri, ketakutan. Pierre memotong jubahnya dari bawah ke atas dengan pedang besarnya. Kaki putih terlihat melalui potongan jubah, dan rok putih bersih terlihat. Saat naik ke atas, kamu bisa melihat pakaian yang semua orang tahu. Seragam sekolah Evnel yang terbuat dari kain kafan suci, dikatakan melampaui seragam Kizen, dipersenjatai dengan pertahanan canggih melawan sihir hitam. Bahkan pola Evnel yang menempel di seragam sekolah pun sama persis. Pendeta yang licik selalu berbohong. Elizabeth meletakkan tangannya di bahu pendeta dan menggerakkan lidahnya. Hai, pendeta itu menutup matanya rapat-rapat. Tidak perlu mendengarkan lagi. Ayo bunuh dia sekarang juga dan lanjutkan pembicaraan kita. Percayalah kepadaku. Sebenarnya, aku. Dia tersipu dan menundukkan kepalanya. Dia kemudian dengan lembut menggigit bibirnya dan membuka mulutnya dengan hati-hati. Aku dikeluarkan dari Evnel 2 tahun lalu. Jadi dia bukan siswa kelas 2. Simon berkedip mendengar jawaban tak terduganya. Pierre dan Elizabeth tampak tidak tertarik, tapi Simon bereaksi. Dia menatap Simon dengan mata putus asa. Percayalah padaku, aku memang berada di Evnel untuk sementara waktu. Namun, aku hanya orang biasa saja seperti orang lain dan tidak bisa bertahan di tahun pertama mereka dikeluarkan. Membunuh orang sepertiku tidak akan membawa manfaat apapun bagi Kizen. Lalu kenapa kamu masih memakai seragam Evnel? Aku yakin mereka mengambilnya kembali ketika seseorang dikeluarkan. Wajahnya menjadi lebih merah. Aku menyamar. Mereka ditiru. Ya, saat itu sangat sulit. Dan aku juga tidak bisa menerima kenyataan bahwa aku dikeluarkan dari Evnel, jadi aku memalsukan kartu pelajar dan seragam sekolah, mengambil misi, dan menghasilkan uang sebagai murid Evnel. Itu dia. Ekspresinya berubah karena malu dan sedih. Tapi aku tidak bisa menemukan misi apapun dengan rumor yang menyebar di Federasi Suci, jadi aku mengambil misi di aliansi kegelapan yang berbahaya. Apakah kamu menyuruh kami untuk mempercayai kebohongan yang begitu nyata? Elizabeth menyeringai padanya dan meraih ujung atasannya. Elizabeth merobek pakaiannya saat gadis itu mendongak dengan wajah bingung. Rip, Kiyah. Dia menjerit dan mundur karena terkejut. Elizabeth mengerutkan kening saat dia melihat sobekan pakaian di tangannya. Ini benar-benar hanya kain. Gadis itu terisak dan semakin menundukkan kepalanya. Jangan terlalu kasar padanya. Simon bangkit dari tempat duduknya dan bergerak ke arahnya. Dia semakin menyusut, membalikkan tubuhnya sehingga bagian yang robek tidak terlihat. Berdesir, Simon melepas jubah yang dikenakannya dan menutupi tubuhnya. Apakah kamu baik-baik saja? Lindungi dirimu dengan ini. Terima kasih. Mata pendeta itu berkaca-kaca. Dan Elizabeth yang menyaksikan itu langsung merasakan campuran emosi yang kompleks. Aku akan bertanya lagi padamu. Simon kembali ke tempat duduknya dengan santai dan duduk. Pertama-tama, siapa namamu? Itu adalah nada yang sangat baik. Dia menjawab, dengan cepat duduk berlutut, menghadap Simon. Itu Ellen Zille. Bagaimana kamu mendapatkan misi ini?
Melalui perantara yang keluar masuk perbatasan, aku diberitahu bahwa ada pekerjaan bergaji tinggi yang melenyapkan undead di aliansi kegelapan. Tidak satu kata pun dari interogasi Simon yang terlintas di kepala Elizabeth. Apakah kamu pernah melihat penguasa Arnish? Ah iya, aku mendengar detail misi dari dia. Apakah kamu mempunyai bukti untuk membuktikan bahwa kamu menerima misi dari dewa? Seperti dokumen atau uang muka. Semuanya sangat menjengkelkan. Simon memperlakukan pendeta itu dengan baik. Pendeta itu memandang Simon dengan penuh minat dan berbicara. Kelopak bunga ungu berkibar. Elizabeth merasakan ada sesuatu yang tumpang tindih di antara pembicaraan mereka berdua. Ingatannya masih jelas. Gambaran pria dan wanita yang saling membisikkan cintanya di ladang yang penuh dengan bunga valet. Pria yang pernah dia cintai lebih dari siapapun, Richard Polentia. Wanita yang mencuri pria seperti itu darinya, Anna Cross. Saat itu juga seperti itu. Elizabeth, yang mengikuti Richard dengan firasat, bersembunyi di rumput dan menyaksikan mereka berdua berpelukan. Dia melihat ahli nujum dan pendeta itu berciuman. Aku pikir aku sudah melupakannya. Perasaan ini, hal mengerikan yang disebut perasaan ini sekali lagi membentuk mimpi buruk abadi di hatinya. Oke, ini seharusnya cukup. Simon memperoleh dokumen yang diberikan oleh perantara, uang muka dari dewa, dan bahkan kartu pelajar Fnel yang dipalsukan. Ellen juga tidak memperdulikan uang selama dia bisa menyelamatkan nyawanya. Apapun itu, dia hanya ingin hidup. Nak, kamu akan menggunakan semua itu untuk apa? Aku akan mengunjungi dewa nanti. Simon menyeringai. Aku perlu memeras semua yang aku bisa. Kuhahaha. Baiklah, baiklah. Seperti yang diharapkan dari putra Richard. Ellen dengan hati-hati bertanya sambil membaca raut wajah Simon. Kalau begitu, bisakah aku sekarang? Simon Polentia, kan? Elizabeth berbicara, memotong Ellen. Tentu, aku akan menerima tawaran kamu untuk bergabung dengan Legiun. Mata Simon membelalak. Benar-benar, ya, tapi aku punya satu syarat. Matanya bersinar tajam. Bakatkan pendeta itu sampai mati dengan tanganmu sendiri. Sekarang juga. Wajah Ellen menjadi pucat. Itulah satu-satunya syaratku. Simon mengangkat kepalanya dan menatap lurus ke arah Elizabeth. Saat mata mereka bertemu, Elizabeth merasakan jantungnya berdebar kencang. Dia benar-benar mirip dengannya. Orang itu, dia pikir itu akan menjadi hal yang menjijikkan. Anak yang lahir antara Richard dan wanita yang bahkan tidak ingin dia sebutkan. Tapi ternyata tidak. Wajah tanpa ekspresi itu membuat jantungnya berdebar kencang. Itu menghancurkan mimpi buruk di hati dan membuat mata air hangat muncul. Dia juga tidak bisa memahami perasaannya sendiri. Apakah itu Richard lagi? Kamu tidak bisa melupakan dia pada akhirnya. Apakah membencinya hanya sekedar kata-kata? Apakah kamu tidak punya harga diri atau apa? Separuh dari dirinya mengalirkan darah wanita itu, tahu. Tetapi, Elizabeth menutup matanya. Dia benar-benar tidak mau mengakuinya, tapi dia sudah sangat menarik baginya. Mantan kapten pasukan laba-laba, Elizabeth. Akhirnya mulut Simon terbuka. Katakan padaku kenapa aku harus mencekik Ellen sampai mati. Ini untuk membuktikan apakah, aku ingin tahu apakah kamu layak menjadi tuanku. Aku tahu, suara Simon terdengar berat. Aku bertanya mengapa aku harus membuktikan nilai aku kepada kamu. Apa? Sepertinya kamu salah memahami sesuatu. Simon perlahan bangkit dari tempat duduknya. Memang benar kamu pernah menjadi anggota Legiun ayahku, tapi dia adalah dia, dan aku adalah aku. Aku akan membentuk Legiun dengan penilaian dan standar aku sendiri. Tapi setelah mengamatimu beberapa saat, kamu. Suara dingin Simon, didiskualifikasi, menusuk dadanya. Dia menghancurkan hatinya dan menghilangkan mimpi buruk perasaannya sekali lagi. Meskipun kamu adalah undead, kamu memiliki terlalu banyak emosi dalam pikiranmu, kamu bahkan tidak tahu apa yang penting setelah terpengaruh oleh emosi kamu. Apa yang bisa aku buktikan dengan mencekik wanita itu? Hatinya tenggelam karena perasaan bersalah. Rasanya seperti dia telanjang. Menyuruhku untuk membuktikannya juga harus menjadi alasan. Kamu hanya melakukan apa yang ingin kamu lakukan, kamu ingin memanipulasi aku sesuai dengan keinginan impulsif dan vulgar kamu. Aku tidak bisa percaya atau mempercayaimu seperti itu. Tidak ada gunanya keberadaan yang tidak nyaman sepertimu di Legiun baruku. Simon membalikkan punggungnya. Ayo kembali, Pir, Ellen.
Saat dia melihat punggung Simon, Elizabeth hampir tanpa sadar mengulurkan lengannya. Seperti mata Simon saat dia menoleh ke belakang begitu dingin. Kami membuang-buang waktu kami yang berharga. Malam sudah semakin larut. Simon, yang telah keluar dari kastil yang ditinggalkan, sedang menuju ke kastil dewa bersama Pierre dan Ellen. Ngomong-ngomong, nak, kata Pierre, apakah kamu benar-benar akan menyerah pada Elizabeth? Kemampuannya berguna dalam banyak hal, kamu tahu. Hei, tidak mungkin, jawab Simon sambil tersenyum lembut. Ini hanya perebutan dominasi. Hal ini tidak bisa dihindari agar tidak terpengaruh oleh Elizabeth yang obsesif itu. Tapi yang pasti, dia tidak punya pilihan selain datang kepadaku di masa depan. Sudut bibir Pierre terangkat. Kalau iya, jangan bilang padaku, itu semua adalah bagian dari rencanamu untuk terkena tombak dewa itu. Tidak ada komentar. Pierre terkikik. Anak kecil ini, memikirkan tipuan kecil seperti ayahmu. Kuhahaha. Ellen, yang diam-diam melihat ke arah Simon dari samping, turun tangan. Aku minta maaf atas serangan saat itu. Tidak apa-apa, Ellen, lagi pula kamu tidak menembakkannya ke arahku. Tapi apakah lukamu baik-baik saja? Dadamu tertusuk oleh tombak dewa. Simon berkata sambil menyentuh dadanya. Aku baik-baik saja. Untungnya, menurutku tombak itu tidak menembus inti tubuhku. Ah, itu melegakan. Sebenarnya, Simon tidak menyadarinya, tapi tombak dewa itu menembus intinya dengan tepat. Pierre juga melihatnya. Dia hendak mencabik-cabik Elizabeth dan pendeta itu karena marah karena kehilangan kontraktornya, tapi saat dia memeriksa kondisi inti Simon, ternyata masih utuh. Kontrak Legiun juga tidak terpengaruh. Itu adalah sesuatu yang tidak bisa terjadi dengan akal sehat, jadi bahkan Pierre pun tidak punya pilihan selain berpikir bahwa, untungnya, hal itu tidak mengenai intinya. Betapa misteriusnya, tidak peduli seberapa banyak dia memikirkannya, itu tidak masuk akal. Dermaga, apa yang kamu lakukan di sana sendirian? Tidak ada, aku sedang dalam perjalanan.